Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zulni dari kelas 4 HIC dengan NIM 1122113019. Kali ini akan mempresentasikan bahan review bacaan yang saya baca kemarin. Yang pertama, pemerintahan beberapa negara berdaulat mulai merancang sebuah strategi untuk menghadapi ancaman perang dan mengganggu keamanan negara mereka sendiri. Nah, negara-negara ini diharuskan untuk menyesuaikan tatanan dan sistem internasional yang bersifat anarki. Lalu distribusi kekayaan dari masing-masing negara menjadi hal yang cukup krusial karena ini merupakan hasil dari sebuah persaingan antar bangsa yang terjadi dan negara berfokus pada memenuhi kepentingan nasional mereka saja. Di tengah sistem politik internasional yang memanas, negara-negara kecil mulai mencari perlindungan pada pihak lain. Namun kita juga dapat melihat bahwa pada dasarnya negara-negara ini mulai mencari atau mengupayakan keamanan negara sendiri. Hal ini juga berguna demi menghindari perang yang dapat memakan korban jiwa dan tentunya bisa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah membatasi negara-negara kuat yang bisa berbuat seenak saja dan juga menghindari perang karena itu negara mulai melakukan kerjasama satu sama lain, dan pemerintahan negara-negara tadi akan mengusahakan untuk mengajak negara-negara yang rentan berkonflik demi mencegah perang itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama diantaranya adalah bagaimana negara-negara yang ada ini mulai harus menyeimbangkan kekuatannya dengan negara-negara yang dapat mengancam kedaulatan atau keamanan mereka, atau negara mengikuti negara lain beraliansi dengan yang lain. Nah, lalu selanjutnya adalah pembahasan mengenai adanya kesamaan ideologi dan budaya dapat membuat negara-negara ini terikat menjadi satu atau bahkan justru memecah mereka. Lalu yang terakhir nanti ada pembahasan mengenai kemampuan suatu negara menciptakan sekutu dan penetrasi politik serta proksi melalui bantuan militer dan ekonomi. Memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai perilaku melakukan penyimbangan kekuatan, di mana negara-negara ini bergabung dengan aliansi yang bertujuan untuk melindungi diri dari negara atau koalisi yang dari segi sumber dayanya itu jauh lebih unggul dan dapat menimbulkan sebuah ancaman bagi negara-negara tersebut. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya ada dua alasan mengapa negara-negara ini melakukan penyimbangan kekuatan. Alasan yang pertama adalah jika mereka gagal mengekang potensi kekuatan hegemon sebelum mereka menjadi jauh lebih kuat lagi, maka negara-negara tersebut itu mempertaruhkan keberlangsungan hidup mereka. Dan ini sangat berbahaya bagi keamanan masing-masing negara. Atau negara-negara yang lemah ini bisa bergabung dengan negara hegemon, namun yang perlu diperhatikan, bersekutu dengan negara hegemon berarti sama saja menaruh penuh kepercayaan pada negara hegemon ini tanpa memikirkan hal yang akan datang, atau negara-negara ini bisa bergabung dengan pihak yang tidak mudah didominasi sekutunya. Nah, yang kedua, bergabung dengan pihak yang lebih lemah akan meningkatkan potensi bergabungnya negara lain. Mengapa? Karena negara yang lemah akan lebih membutuhkan bantuan yang lebih besar. Pun sebaliknya, apabila negara-negara ini bergabung dengan negara-negara yang lebih kuat dari mereka, maka ini akan mengurangi pengaruh mereka dalam koalisi atau pertimbangan suara dari negara lemah ini. Nah, dalam hal ini membuat negara-negara lemah ini mundur untuk ikut bergabung dalam koalisi. Maka dari itu, berkoalisi atau beraliansi dengan negara yang lebih lemah itu lebih disukai atau diprioritaskan gitu. Nah, namun banyak perdebatan yang terjadi soal pendekatan yang saya paparkan ini, meskipun ada bukti yang mendukung pemikiran tersebut, karena banyak juga yang menganalisis sebaliknya gitu. Negara-negara akan lebih memilih untuk bersekutu dengan yang lebih kuat. Maka ada perilaku negara yang disebut sebagai bandwagoning atau ikut-ikutan, yang bahasa zaman sekarang atau bisa tertrigger gitu lah ya, oleh pilihan negara-negara lain yang cenderung memilih untuk bersekutu dengan yang memiliki power daripada mereka melawan pihak yang dominan gitu. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataannya John F. Kennedy, jika Amerika Serikat goyah, seluruh dunia pasti akan mulai bergerak ke arah blok komunis. Nah, lalu ada Henry Kissinger juga mengungkapkan keyakinannya bahwa sebagian besar negara cenderung ikut-ikutan dengan menyarankan bahwa jika para pemimpin seluruh dunia berasumsi bahwa Amerika Serikat tidak mempunyai kekuatan atau kemauan, mereka akan menyesuaikan diri dengan tren yang dominan. Nah, contohnya bisa kita lihat pada keputusan Stalin yang beraliansi dengan Hitler pada tahun 1939. Namun juga hal ini perlu diketahui bahwa negara-negara lebih sering untuk melakukan penyimbangan ketimbangan melakukan bandwagoning. Setelah membahas balancing dan bandwagoning, yang perlu kita ketahui bahwasanya ada faktor-faktor lain yang menjadi hal yang cukup krusial, di mana faktor-faktor lain ini berguna untuk mengidentifikasi potensi sekutu dan ancaman. Umumnya negara-negara yang ada itu cenderung melakukan sekutu untuk melawan negara-negara yang kalkulasi powernya jauh lebih kuat di atas mereka gitu. Nah, namun juga perlu diperhitungkan kemampuan ofensif dari negara tersebut juga dalam mengidentifikasi besarnya ancaman yang akan timbul. Hal yang harus diperhatikan antara lain adalah soal kekuatan agregat suatu negara seperti biasanya populasi, lalu maju teknologi juga mempengaruhi besar atau tidaknya ancaman bagi negara lain. Lalu ada aspek geografis, mempengaruhi tingkat ancaman karena
tentunya semakin dekat dengan wilayah negara tertentu, maka negara akan cenderung merasa terancam dengan kehadiran negara lain. Lalu ada kemampuan ofensif negara yang ternyata menjadi faktor yang cukup penting karena bentuknya militer, dan tentunya penggunaan teknologi militer modern ini sangat mempengaruhi juga besar ancaman yang akan diberikan gitu. Nah, dan yang terakhir adalah persepsi niat agresif dari suatu negara lain yang ingin mempengaruhi pula pembentukan koalisi yang akan menentang dan berusaha untuk melakukan balancing atas aksi tersebut. Nah, negara lebih memprioritaskan menentang kekuatan yang berani mengancam mereka daripada mereka harus bersekutu dengan negara yang lebih dominan. Sejarah juga membuktikan bahwasanya negara-negara ini lebih memilih untuk melakukan balancing untuk melawan ancaman itu, dikarenakan balancing lebih memberikan sebuah keamanan yang memang lebih besar tentunya daripada harus bersekutu dengan hegemon. Nah, selain itu ada faktor ideologi yang memungkinkan terjadinya pemecahan anggota atau terjadinya konflik internal yang dimana ideologi ini membentuk sistem hierarki, dan ini jelas menimbulkan konflik dikarenakan setiap rezim itu harus mampu menegaskan validasi ideologi meskipun otonomi mereka juga terancam akibat penggunaan ideologi yang sama. Nah, tentu ini membuat pertikaian karena masing-masing anggota ingin tetap pada penafsiran mereka masing-masing. Namun solidaritas ideologi ini mampu mempengaruhi pembentukan aliansi yang ada. Namun ini berlaku untuk negara yang keamanannya cenderung stabil dan membuat mereka berpikir bahwa preferensi ideologi jauh menjadi lebih penting daripada pembentukan aliansi. Nah, tapi penggunaan referensi ideologi ini atau keamanan ini akan terpakai sesuai dengan kondisi masing-masing negara tadi. Yang paling terakhir adalah soal keseimbangan kekuatan dunia saat ini, yang seperti kita tahu bahwa aliansi Amerika Serikat ini menjadi pusat perhatian dunia saat ini karena mereka memiliki kalkulasi power yang lebih besar daripada negara Uni Soviet dari segi militer, ekonomi maupun hal yang lainnya gitu. Nah, karena mereka memiliki kalkulasi power yang besar, nah kita juga tahu faktor negara beraliansi ini bukan hanya dari kalkulasi power yang negara tersebut miliki. Banyak juga faktor lain seperti geografis, populasi, dan besar ancaman yang dirasa juga menjadi peran yang cukup penting gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.